Ngapain operasi katarak aja sampai ke Penang padahal pakai BPJS aja gratis. Di video kali gara-gara sharing pengalaman berobat ke luar negeri malah banyak yang nyinyir, ya lu punya duit. Kalau misalnya kita yang nggak punya duit gimana? Breaking news lagi nih ya, cukup memalukan. Tingkah laku dari netizen negara plus 62 nih memalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke deh, seperti biasanya di video kali ini Iki akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Iki akan nge-reaction, itu hari Ikinya pernah nge-reaction tentang orang Indonesia yang berobat ke Malaysia, tentang dokter Malaysia dan dokter Indonesia itu sangat jauh berbeda kayak gitu deh. Dan di video kali ini Iki akan nge-reaction lagi deh, karena beliau ini dikritik ataupun dinyinyiri oleh netizen daripada Indonesia. Kok ada sakit emah aja sampai jauh-jauh berobat ke Malaysia, Pineng, kayak gitu deh. Namanya juga berobat ya, kemanapun janji kita tuh ada uang dan kita tuh mau yang terbaik untuk kesehatan kita ya, malah dikritik ataupun dinyinyiri, dikritik dengan secara berterusan, namanya juga netizen Indonesia ya, namanya juga netizen Indonesia yang terkejar nomor 1 di Asia Tenggara ya, seperti itu mau berbuat apa tetap kita salah ya. Penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak videonya tentang penjelasan Cici ini kenapa sampai berobat ke luar negeri, padahal di Indonesia kan banyak juga dokter-dokter dan hospital-hospital kayak gitu ya. Oke mari kita simak. Tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, answernya apa benda kalian boleh komen dekat bawah. Jom simak. ngapain operasi katarak aja sampai ke Penang padahal pakai BPJS aja gratis. Di video kali ini aku bakal jelasin kenapa, dan aku cuma share berdasarkan dengan pengalaman aku ya. Sebelumnya aku jelasin dulu ya keadaan kondisi mamaku. Jadi sebenarnya mamaku itu udah pernah operasi katarak yang mata sebelah kiri itu di Jakarta. Saat itu memang aku carikan rumah sakit yang terbaik dan dokter juga yang terbaik. Tapi setelah operasi mata mamaku merah dan bengkak selama 1 bulan, dan sampai saat ini mama juga bilang matanya itu masih nggak enak alias rabun. Aku udah pernah coba bawa mama pakai BPJS untuk cek ke dokter yang lain, tapi kata dokternya mata mama itu operasinya bagus. Dan waktu beliau tanya siapa yang operasiin mamaku, waktu aku kasih tahu nama dokter yang operasi mama sebelumnya, beliau malah bilang itu mah dosen saya. Dokternya cuma bilang mata mamaku kering, jadi perlu sering-sering ditetes pakai pelembab mata. Setahun setelah operasi mata mamaku masih aja nggak enak. Makanya aku bela-belain untuk bawa mama coba langsung berobat ke Penang. Begitu sampai di Penang, dokter Penang langsung bilang ternyata lensa yang dipakai sama mamaku itu kotor dan harus dibersihkan dengan laser. Saat itu juga beliau langsung menyarankan untuk operasi katarak yang satunya lagi supaya matanya juga lebih jelas. Nah ini keadaan mamaku H+1 setelah selesai operasi katarak di Penang. Kalian bisa lihat deh, sama sekali dia tuh bilang katanya sama sekali nggak ada berasa apa-apa. Bisa jalan-jalan, bisa wisata kuliner. Cuma memang harus pakai kacamata hitam biar nggak silo ya. Nggak ada rasa apa-apa. Nggak ada rasa apa-apa. Gara-gara sharing pengalaman berobat ke luar negeri malah banyak yang nyinyir, ya lu punya duit. Kalau misalnya kita yang nggak punya duit gimana? Nih gue kasih tau ya, selama nyokap gue berobat di Penang kemarin, gue tuh sama sekali tidak mengeluarkan duit sepeser pun untuk biaya pengobatan, kecuali biaya tiket pesawat dan juga biaya hotel. Itu pun harga tiket pesawat 4 juta PP untuk 2 orang, dan hotelnya itu sekitar 1,8 juta untuk nginap 4 malam. Terus lu pasti pada nanya, kok bisa caranya lu bisa ke rumah sakit yang bagus, dokter yang bagus, tapi nggak bayar sama sekali? Makanya gue bilang pakai yang namanya asuransi. Kalau lo doain gue banyak duit ya puji Tuhan ya, gue aminin aja. Tapi kalau gue mikirnya karena duit gue terbatas dan gue kerja setengah mati cari duit, dan gue nggak mau duit gue habis cuma buat di rumah sakit doang atau buat kalau misalnya orang tua gak sakit, makanya gue masukin lah diri gue dan orang-orang sekitar gue masuk asuransi. Yang namanya hidup tuh ada resiko, say, ya kan? Resikonya apa? Resikonya sakit. Kita udah pasti sakit. Nggak ada orang 100 tahun hidup dia sehat-sehat aja. Ada mungkin, tapi 1 dari 1000 mungkin. Gue sendiri jujur ketolong banget dengan adanya asuransi. Karena apa? Kalau misalnya sakit ya kita langsung fokusnya gimana caranya cari dokter terbaik, rumah sakit terbaik supaya kita bisa pengobatan. Udah nggak usah mikirin pusing lagi tentang duit.
Apalagi sampai jual harta cuma buat bayar rumah sakit, karena itu udah dirasain sama orang tua gue waktu zaman nenek kakek gue. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang pengobatan buat sampai ke luar negeri itu buang-buang duit dan cuma buat orang kaya aja, menurut gue itu salah besar. Cobain jajanan yang katanya terkenal banget di Penang. Nyata selain untuk berobat, banyak juga nih dari kalian yang rekomendasiin ke aku untuk cobain wisata kuliner di sana. Hari ini aku sama mama cobain cendol yang katanya tuh terkenal banget di Penang. Nah ini untuk penampakannya, jadi cendolnya tuh dikasih es serut dan juga dikasih kacang merah. Emang pas banget sih dimakan, apalagi kalau lagi siang panas-panas gitu, seger banget. Kalau menurutku sih agak beda sama es cendol Bandung yang biasanya tuh gendut-gendut. Kalau di sini cendolnya kurus-kurus gitu, dan kacang merahnya juga empuk banget. Kalau makan di sini siap-siap makannya sembari berdiri ya guys, karena mereka juga nggak ada tempat untuk duduknya. Harga satu mangkoknya 5,5 ringgit. Tuh lihat sih mama tuh sampai kesenangan banget, sampai titik penghabisan dihabisin tuh cendol. Buat kesini juga gampang banget kok. Aku naik Grab dan bisa langsung datang ke titiknya. Ini nih namanya Pinang Road Famous Teochew Cendol. Nah, itulah penjelasannya daripada TikToker Indonesia yang berobat ke Penang, Malaysia ya, Rek ya. Yang bilangnya jauh nggak jauh kok, soalnya kan kita tetangga, dekatan aja, jiran-jiranan gitu. Yang bilang jauh, mungkin ya kayak gitu ya, Rek ya. Dan apa namanya, kita kan sakit ya, pastinya kita mencari untuk berobat yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri kan gitu, Rek. Kalau di sana nggak terbaik, kita harus pergi ke luar negeri kayak gitu. Namanya juga buat diri kita sendiri, pastinya cari yang terbaik dan dong, Rek, ya kan? Oke deh, di video selanjutnya Iki akan nge-reaction sebuah video ini tentang netizen Indonesia lagi nih. Aduh, kalau ngomongin tentang netizen Indonesia, patutlah diajungi jempol nomor 1 netizen terkejam di Asia, Rek. Kenapa? Kali ini Ikinya akan nge-reaction, ini kata orangnya ya, bukan kata Ikinya. Kalau kata Ikinya nanti dibilang pengkhianat lagi, Ikinya dibilang penjilat lagi. Ini kata orangnya ya. Netizen Indonesia buat malu negara Indonesia. Kok bisa, Rek? Penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak, Rek. Breaking news lagi nih ya, cukup memalukan. Tingkah laku dari netizen negara plus 62 nih memalukan. Jadi ceritanya kemarin klubnya Asnawi di Liga Korea nih, Cheonam Dragons main. Dan mereka ngepost tim starting line up mereka nih. Dan di starting line up tuh nggak ada Asnawi. Tahu lah ya ulah netizen kita apa, udah ketebak. Netizen kita banyak yang komentarnya itu macem-macem. Mulai dari kayak ngata-ngatain Asnawi, bilang Asnawi sekarang artis lah segala macam, pantesan gak guna abroad. Ada yang bilang udah Asnawi daripada cadangan mending pindah ke liga lain aja. Sampai ada juga yang ngehujat-hujat timnya si Asnawi ini karena gak mainin Asnawi. Kayak no Asnawi no party, macem-macem lah aneh-aneh. Padahal nih, aduh emang netizen kita ini kebanyakan SDM-nya kurang, bener-bener. Padahal kalau kita cari tahu sebenarnya Asnawi ini dia kesuspend. Dia udah mendapatkan 5 kartu kuning dan memang kalau udah 5 kartu kuningnya akumulasi. Jadi suspend gak bisa main. Alhasil Asnawi harus ngomong, harus up di story-nya klarifikasi. Ini jadi pemain Indo harus klarifikasi terus kalau nggak main ya. Komennya norak banget, bikin malu. Baru dia ngomong nih ya kalau dia nggak main karena tersuspend karena udah 5 kartu kuning. Ya gimana mau maju pemainnya di abroad malah bisa dihancurkan dengan ulah netizennya sendiri. Emang lo pada nggak tahu ya kalau Asnawi di Cheonam Dragons tuh hampir selalu jadi pilihan utama. Meskipun udah pernah dapat kartu merah segala macam, tapi begitu balik hampir selalu starting lagi gitu loh. Kalau misalkan cadangan pun nanti dimainin gitu loh. Dan mungkin emang Asnawi adalah pemain lokal yang abroad yang emang menurut gue salah satu yang terbagus gitu, terbaik karirnya sejauh ini ya. Asnawi pun cukup konsisten menurut gue, balik ke timnas pun mainnya sebenarnya cukup oke kok. Jadi ayolah netizen, pinteran dikit, jangan sampai karir pemain kita di luar tuh rusak gara-gara ulah netizen sendiri. Jadi menurut teman-teman gimana, yuk kita komen yuk, let's go. Ini ya kalau ngomongin tentang netizen Indonesia ya aku ya. Jadi buat mungkin buat orang-orang Malaysia mungkin nggak kaget ya tentang netizen Indonesia ya. Ya orang Malaysia pastinya tahu gitu loh kalau netizen Indonesia itu yang seperti itu ya memang keluar dari goa gitu. Wah, kayak gitu ya, Rek ya. Jadi buat orang Malaysia jangan kaget gitu kalau ada yang komen tentang bla 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 bla, itu memang apa namanya orang netizen Indonesia memang SDM-nya kurang gitu ya, Rek ya. Jadi kurang memahami dan kurang menghayati kayak gitu ya. Sebelum menonton videonya sampai akhir dan penjelasannya apa, orang-orang Indonesia netizen Indonesia ini
gak memikir dulu, asal ngomong, asal nyeplos, asal menghujat. Itulah makanya Ikinya selalu bilang, janganlah sering nonton konten-konten kebencian. Makanya kalian akan menjadi benci, akan menjadi dengki, iri hati, lengkap sekarang. Dan ini buat malu sekali ya netizen Indonesia. Patutlah netizen Indonesia tuh dijuluki netizen terkejam dan ya IQ seperti gorila ya Raya. Itulah kelakuan netizen Indonesia. Buat malu ya kan, Rey. Buat malu nih negara Indonesia kita sendiri. Cobalah kita berpikir dengan secara jernih. Ini isi kontennya apa? Hayati. Jangan kalian mendengarkan berita tentang thumbnail. Kalian lihat kayak gininya, kalian langsung komen gak menghayati. Itulah kebiasaannya netizen daripada Indonesia. Kalau orang Malaysia nih mah gak heran lagi sama netizen Indonesia, memang seperti itu. Ya kan? Biasanya kalau baru keluar dari gua kayak gitu ya kalau netizen Indonesia. Jadi buat orang-orang Malaysia jangan tak payah layan lah orang-orang seperti itu. Itu memang ya cari sensasi, cari cari bergaduhan memang kayak gitu kalau netizen Indonesia. Apalagi yang membuat konten YouTube terus menebarkan kebencian, gak usah ditonton, gak usah. Itu memang suka menebarkan kebencian kayak gitu loh, mengajak orang-orang untuk membenci negara Malaysia, kayak negara ini kayak gitu. Memang itu tujuannya gitu, sensasi apa pansos gitu loh ya. Jadi faktanya tuh gak ada gitu, faktanya cuma ya mungkin ada sedikit, tapi akan ditimbulkan dengan yang lainnya. Bila ada buah satu busuk, akan dikiranya semuanya busuk. Seperti itulah ya kan. Nanti keceplosan lagi ngomongnya. Oke deh, mungkin videonya sampai di sini saja. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang telah support channel Ikinya. Semoga kalian selalu sehat-sehat, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke deh, video kali ini sampai di sini saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di next video. Bye-bye.